Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Dewi Arianto dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 1022226. Di sini saya akan menjelaskan mengenai XBRL atau Extensible Business Reporting Language. Pengertiannya, Extensible Business Reporting Language atau XBRL adalah sebuah bahasa komunikasi elektronik yang secara universal digunakan untuk transmisi dan pertukaran informasi bisnis, yang menyempurnakan proses persiapan, analisis, dan akurasi untuk berbagai pihak yang menyediakan dan menggunakan informasi bisnis. Sebuah institusi dapat mempersiapkan sebuah pelaporan informasi dengan berbasis XBRL tersebut. Lalu ada cara XBRL bekerja, ada 3, yaitu yang pertama, tujuan utama XBRL adalah bagaimana sebuah bisnis data dan data keuangan dapat dengan mudah dipertukarkan, dibandingkan, dan digunakan tanpa adanya kendala bahasa dan standar akuntansi. Yang kedua, XBRL bekerja dengan membuat suatu tanda disebut tag, yang dapat diidentifikasi atau dikenal untuk setiap data dan data tertentu yang spesifik. Tag ini dengan mudah dapat dibaca oleh komputer sehingga data dapat diidentifikasi dalam bahasa apapun. Yang ketiga, metode ini akan memudahkan pihak lain dalam memperoleh dan memproses data secara elektronik tanpa adanya kebutuhan menerjemahkan dan menginput ulang data. Data ini dapat dengan mudah dibandingkan karena tag yang sama di seluruh dunia. Lalu ada keuntungan XBRL, yaitu untuk melakukan analisa laporan yang baik, penghematan biaya lebih cepat, akurat, dan dapat diandalkan, mengurangi perbandingan yang dilakukan secara manual di antara laporan, mengurangi input ulang data, digunakan untuk penyebaran informasi menggunakan internet, standarisasi format pelaporan. Lalu yang diuntungkan XBRL yaitu ada 4, yaitu yang pertama, perusahaan yang menyiapkan laporan keuangan, yang kedua, analisis, investor, dan regulator, yang ketiga, penerbit keuangan dan data agregator, lalu yang terakhir, yang keempat, independent software vendors. Lalu ada manfaat secara umum. Yang pertama, meningkatkan kegunaan sistem pelaporan secara elektronik karena mengimplementasikan format yang sudah distandarisasi, sehingga menghasilkan informasi dan data yang comparable dan mudah untuk dianalisa. Yang kedua, validasi secara otomatis, sehingga dapat meminimalisasi kesalahan input. Lalu yang ketiga, memudahkan dilakukannya publikasi laporan, termasuk laporan keuangan, karena XBRL dapat diolah kembali menjadi format yang diinginkan, yaitu PDF, HTML, Excel, TXT, dan lain-lain. Lalu yang keempat, meningkatkan kemudahan akses informasi finansial, terutama bagi investor internasional, karena XBRL menerapkan suatu standar identifikasi informasi. Investor luar negeri dimungkinkan melakukan analisis mereka secara mandiri, serta melakukan perbandingan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Lalu yang kelima, manfaat terlihat pada otomatisasi, penghematan biaya lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan penanganan yang lebih akurat data, analisis peningkatan dan kualitas yang lebih baik informasi dan pengambilan keputusan, serta mempercepat pengambilan keputusan bisnis bagi investor. Lalu yang terakhir, XBRL, format yang berguna untuk melaporkan BEI untuk pengembangan business intelligence yang akan digunakan untuk meluasi dan monitoring perusahaan tercatat. Lalu ada validasi dalam XBRL,
Yang pertama, validasi keberadaan existence validation. Yang kedua, kewajiban untuk mengisi akun-akun yang telah ditentukan. Contohnya, aset lancar, aset tidak lancar, total aset, total ekuitas, dan lain-lain. Yang keempat, validasi asersi atau assertion validation. Lalu yang kelima, validasi atas kesesuaian dan keterhubungan suatu akun antar laporan dalam laporan keuangan. Contohnya, nilai kas dalam laporan posisi keuangan dengan nilai kas dalam posisi arus kas. Sekian penjelasan dari kas. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.